Halo teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana caranya kata-kata bisa mengubah dunia? Di jurusan sastra Indonesia, kamu gak cuma belajar puisi atau cerpen, tapi membedah makna, mengenal budaya, dan belajar menyuarakan ide lewat tulisan dan lisan. Mau jadi penulis, mau jadi editor, mau jadi konten kreator, atau akademisi, semuanya bisa kamu mulai dari sini. Yuk kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pagi. Senang sekali bisa berbincang pada hari ini. Bisa dikenalkan diri dulu. Baik, jadi saya Irti Zami, saya masuk Sastra Indonesia di Universitas Pamulang, umur saya 20 tahun. Kebetulan saya aktif di dalam tulisnya, entah itu cerpen, puisi, bahkan juga novel. Saya juga aktif menulis lagu dan ya, beberapa kesempatan bisa mengendarai sebuah pementasan. Berarti Kak Irti ini aktif ya dalam sastra. Cukup. Kak Idri sebelumnya udah pernah publikasikan karya-karyanya? Wah, itu lumayan benar sih. Kita mulai dari awalnya kayak dulu kayak puisi kali. Itu udah beberapa rilis di artikel-artikel kayak Kompas dan sebagainya. Lalu ada yang tahun kemarin itu pementasan teater di apa namanya amfiteater Padang dan ya alhamdulillah berjalan lancar ya. Lalu yang terbaru ada bulan kemarin kedua ada rilis sekaligus nama lagu kedua adalah November. Nah, Kak Edi juga merupakan penulis webpad, yaitu salah satunya alterasi delegasi perubahan. Boleh dijelasin kayak itu? Apa sih isinya? Ya, jadi intinya ya cerita. Jadi kita berbicara tentang apa ya politik ya. Ya ada kaitan juga sama zaman sekarang ini. Jadi ya orang yang menginginkan perubahan lah. Dari semua karya yang tadi Kak Edi jelaskan, ada nggak sih yang paling berkesan dalam kehidupan Kak Edi? Wah, ini sih banyak sih. Pertama mungkin tiga aja tadi. Pertama dari yang nomor tiga, yang paling pertama itu novel. Itu perjuangan nulisnya itu berbulan-bulan sampai di sana lagi ini. Dan itu wah luar biasa sekali perjuangannya. Lalu yang kedua ada lagu. Yang kedua untuk menulis lagunya gak yang susah itu, tapi dalam proses produksinya, rekamannya dan juga distribusinya itu yang lumayan rumit. Apalagi kemarin pembuatan musik video juga itu cukup rumit sekali. Jadi sangat-sangat. Lalu yang pertama yang nomor satu adalah teater itu persiapan 5 sampai 6 bulan kalau salah. Dari benar nol banget kami menulis naskahnya dari nol dan ya kami menyiapkan aktor yang macam seperti itu benar-benar dari nol juga. Apalagi kami juga masih bilang baru kami dari lapas anak bilang baru kalau pementasan teater yang begitu megahnya di api teater itu wah hampir kami harus kerja malam, latihan malam jam 8 lagi harus memikirkan metode latihan itu sampai malam juga ada sangat berat. Kita balik lagi ke penulis nih. Bagaimana Kak Edi awalnya tertarik dalam dunia menulis? Kalau tertarik sih sebenarnya ada bawaan juga ya orang tua ya. Ayahnya juga penulis aktif puisi khususnya. Beliau banyak menulis kumpulan puisi. Terus juga beliau juga aktif dalam sutradara teater juga sama. Mungkin dari situ saya juga ada pengaruh pada ayah saya. Ada dorongan juga ya berarti dari internal dari keluarga. Tapi selama perjalanannya ini sampai saat ini ada nggak sih tantangan terbesar dalam menulis? Tantangan terbesar ya itu sih apa ya ide mungkin kali ya. Banyak orang tuh kalau nulis itu mungkin ya tantangan besarnya adalah ide mereka kadang punya apa namanya mungkin mereka punya ide tapi cara menggambarkannya sama menjelaskan itu kesulitan itu kayak kita harus sebagai seniman sastrawan harus bisa mengatasi hal itu. Bagaimana kita bisa memikirkan sebuah ide lalu dituliskan tuangkan dalam sebuah karya itu memang tantangan besar. Oke, sekarang kita balik ke soal kuliah. Kak Edi bisa dijelaskan apa itu jurusan sastra Indonesia? Jurusan sastra Indonesia yang pasti adalah ya, kita membahas mana sastra kerajaan ini ada mulai dari sisi implisит yang paling basic yang paling dasar ada dari sisi eksternal yang mungkin bisa dari yang namanya sosialnya ada ada politik juga ada budaya ini ada antropologi
mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang kayak suka gitu? Mungkin salahnya sastra sejarah kan, karena ya tadi yang di sambung sama website ya nah, berarti iya, yang kan juga termasuk base sejarah menceritakan tentang kekerasan di Eropa pada abad ke-11. Ya mungkin memang tidak apa namanya persis apa yang terjadi pada tahun itu diciptakan, ya ada campuran fiksi juga, tapi menggabungkan pada abad ke-11 dan cerita fiksi ini ya gimana ya, masuk lah ke dalam ceritanya. Tapi ada nggak sih salah satu novel pada sastra sejarah yang kayak kita tahu gitu? Banyak, contohnya kayak apa ya? Satu Surabaya oh iya, masuk kolonialisme aja ya banget kolonial gitu kan. Tadi itu mungkin ada yang dianggap menghambat kemajuan. Tapi menurut Kak Iki ada nggak sih manfaatnya sendiri terhadap sastra sejarah bagi tulis seperti kayak gini? banyak sih. Ya ini kita kan kalau belajar sejarah itu kan selalu dari buku sejarah yang ada dia udah di perspektif dibagi lah, misalkan tahun segini Indonesia ini, tahun segini ada lagi, pokoknya udah sesuai apa di setting gitu. Tapi kalau dari sastra sejarah mungkin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, khususnya dari orang-orang yang apa ya suaranya itu terpikirkan masalahnya. Jadi sejarah kan kalau kata orang ya itu dibuat apa yang nah ini ya dari sudut pandang orang-orang yang Tapi kayak Iki sendiri lebih suka menulis atau menganalisis? kalau dibilang suka ini kayak bukan suka atau enggak ya, ini kayak apa kebutuhan dan memang saling terkait. Jadi kadang ketika menulis itu kita butuh banyak analisis gitu. Jadi ibarat kita nulis puisi lah. Jadi kalau kita nulis puisi asal analisis kan mungkin ya bisa, tapi jadi tidak sebaik kalau kita melakukan analisis dulu nih puisi dari misal Hairil Anwar, kita analisis puisinya, kita analisis bahan baca biasanya, dan kita tahu oh ini maksudnya ini. Nah kita terapkan dalam puisi tulisan kita sendiri itu bakal balik lagi lebih bagus lagi. Jadi analisis dan menulis itu bukan suatu hal yang harus disukai atau tidak disukai, tapi kebutuhan harus disukai. Ada nggak sih pengalaman yang paling menyebut selama kuliah di sastra Indonesia mengenai sastra sejarah ini? Apa tentang tugasnya atau mungkin ada momen? Apa ya mungkin ya kalau di sastra sejarah kan biasanya dosen suka tapi ini dosen suka apa namanya kasih penjelasan lebih lanjut lagi. Nah kadang itu ada proses diskusinya, kita diskusi ini karena ini kita bahas dalam aspek sejarah histori budaya. Terus kita balik lagi nih, menurut Kak Iki ada nggak sih peluang kerja dari jurusan sastra Indonesia itu apa aja sih? Sebetulnya lumayan banyak, cuma mungkin dari yang paling umum dulu ada pengajar kan, dari guru atau dosen itu paling umum banget. Itu terbuka untuk semua yang di sastra. Terus yang kedua mungkin ada mungkin ahli linguistik, karena di sastra Indonesia kita juga belajar ahli linguistik bukan cuma sastra aja, kita belajar gaya bahasanya, sintaksisnya, fonologi, morfologi itu kok kita belajar. Mungkin untuk yang kayak sekarang ada belajar baru kan, kayak kita di bidang sosial media, ada copywriter, ada mungkin latihan untuk atau kayak itu bisa banget. Terus menurut Kak Iki, jurusan sastra Indonesia masih relevan nggak sih untuk saat ini? Wah, melihat di mana sekarang apa yang itu kayak ini saya lihat pandangan pribadi di sini nggak apa namanya, ini mohon maaf ya, kayak bahasa Indonesia tuh di ini Sampaikan. ya, banyak ada kesalahan kata, banyak kayak ya bahkan kita di public figure, bahkan pejabat pun kadang berbicara mereka tuh Masih kurang kali ya? iya mungkin bisa diterlalu lagi kan. Ada kalau di antropologi kita pelajari ada kesopanan bahasa, mungkin bisa dipelajari lagi itu ya. Makanya kalau kata saya sastra Indonesia bakal selalu relevan karena kita bahasa pakai bahasa Indonesia, berbicara pakai bahasa Indonesia, Komunikasi setiap hari dengan siapapun kita pakai bahasa ya. kalau dari Bali itu ya kita mungkin bakal beda
Indonesia? Sebenarnya sastra Indonesia itu emang apa? Kalau kita saat menulis, kita suka baca, pasti bakal ada kemauan diri gitu. Oh, saya sebenarnya di sastra nih, kayak jadi sastra Indonesia. Cuma kalau emang masih ragu ya, nah kita lihat diri kita dulu, diri kita sendiri dulu. Apakah emang kita ada ketertarikan untuk sekedarnya membaca novel dulu, novel, puisi? Kalau memang ada, ya coba kita mulai menulis, mulai nulis puisi, mulai cerpen, novel. Kalau memang dirasa kita ada apa, punya bakat yang mumpuni lah, mungkin bisa. Digali ya. Jadi sastra Indonesia itu bisa menjadi mungkin tempat kita kali ya. Kayak gini, ada nggak sih tips dan triks untuk kita mendalami tentang sastra itu sendiri dari kayak sendiri? Mendalami sastra ya. Sastra itu kan jadinya apa ya? Kayak gambaran kita kan. Orang penulis kita pengen nulis ini, kita punya ini, pengen nulis ini. Terus nanti caranya ya kita harus aware sama diri kita sendiri. Kita harus buka pikiran kita dan kita harus lihat sekitar kita. Karena balik lagi sebuah karya sastra tanpa adanya lawan lingkungan sekitar itu ya akan kurang mungkin bumbu yang bikin hal menarik di sastra itu. Oh, realita ya sastra itu berarti kan? Digambarkan dari kita dalam bentuk fiksi. Mungkin itu aja yang kita bakal bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita selesaikan. Ya. Terima kasih.